Sejarah perkembangan komputer. Di era modern saat ini, komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas seperti belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga hiburan memanfaatkan teknologi komputer. Bentuk komputer juga semakin berkembang menjadi lebih praktis dan canggih, seperti laptop, smartphone, smartwatch, dan teknologi Internet of Things atau IoT. Perkembangan komputer tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang panjang. Awal perkembangan komputer dimulai pada abad ke-19 ketika Charles Babbage menciptakan rancangan mesin analitik yang menjadi dasar sistem komputer yang modern saat ini. Dari waktu ke waktu, teknologi komputer terus berkembang hingga dibagi menjadi 5 generasi utama. 5 generasi komputer. Yang pertama itu adalah generasi pertama, yaitu dari tahun 1940 hingga 1950. Di era ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama ukurannya yang sangat besar hingga mengenai 1 ruangan. Cepat panas dan berwarna listrik. Kapasitasnya masih terbatas dan hanya digunakan oleh pemerintah atau militer seperti NIS dan UNITES. Yang kedua itu generasi kedua dari tahun 1959 hingga 1965. Di generasi ini tabung vakum digantikan oleh transistor sehingga ukuran komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan hemat energi. Pada masa ini bahasa pemrograman mulai berkembang dan komputer mulai dipakai di bidang bisnis, pendidikan, serta penelitian. Yang ketiga adalah generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1970. Generasi ini menggunakan IC atau chip silikon yang menggabungkan banyaknya komponen elektronik, kinerjanya menjadi lebih cepat dan efisien. Generasi ini menandai mulai digunakannya keyboard dan monitor serta kemampuan menjalankan beberapa program sekaligus di perkantoran dan di universitas. Yang keempat itu generasi keempat pada tahun 1970 hingga sekarang. Di generasi ini ditandai dengan munculnya mikroprosesor yang memadatkan jutaan komponen ke dalam satu chip. Teknologi ini melahirkan komputer pribadi atau PC untuk masyarakat umum dengan tampilan yang lebih modern, dilengkapi modem, serta mendukung aktivitas seperti mengetik, bermain game, mendesain, dan internet. Dan yang terakhir itu generasi kelima, yaitu sekarang sampai masa depan. Di generasi ini berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau yang kita tahu itu AI yang menjadi kemampuan berpikir manusia. AI membuat pemrosesan data menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Penerapannya saat ini meliputi asisten virtual, navigasi GPS, pengenalan wajah, hingga chatbot. Lalu masuk ke aspek hukum dan ekonomi dari produk informatika. Aspek hukum. Setiap perangkat lunak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual atau haki untuk menghargai kreativitas penciptanya. Penggunanya diatur melalui lisensi. Yang pertama ada lisensi komersial. Pengguna harus membayar untuk mendapatkan hak contoh, hak pakai, contoh Microsoft Windows, Adobe Photoshop. Pembajakan pada lisensi ini adalah pelanggaran hukum berat. Lalu ada lisensi gratis atau freeware, dapat digunakan gratis tetapi kodenya tetap rahasia dan tidak boleh dimodifikasi. Lalu ada lisensi open source, pengguna bebas melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumbernya, contohnya Linux, Android. Ini mendorong kolaborasi global. Lalu ada lisensi domain publik. Hak ciptanya sudah dilepaskan atau habis masa berlakunya, sehingga bebas digunakan sepenuhnya tanpa batasan. Lalu yang kedua ada aspek ekonomi. Teknologi informatika telah melahirkan ekonomi digital yang mengubah cara masyarakat bekerja, berbisnis, dan berinteraksi. Banyak kegiatan ekonomi kini dilakukan secara online melalui e-commerce, media sosial, dan aplikasi digital lainnya. Informatika membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi biaya produksi maupun pemasaran. Selain itu, teknologi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru
seperti programmer, content creator, desain grafis, dan toko online. Namun, perkembangan ekonomi juga menimbulkan persaingan berbisnis yang semakin ketat, serta risiko penipuan dan kejahatan digital. Informatika untuk masa depan. Perkembangan teknologi berasal dari kreativitas, inovasi, dan ide manusia yang terus berkembang. Teknologi informatika diciptakan untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan modern. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga memiliki program Sustainable Development Goals atau SDGs yang bertujuan menciptakan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Teknologi informatika menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta lingkungan di masa depan. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Karir dan studi lanjut di bidang informatika sangat luas seperti programmer, web developer, dan desain grafis. Jurusan lanjutnya kita bisa memilih teknik informatika, sistem informasi, atau ilmu komputer, dan lain-lainnya. Dan informatika itu sangat penting di era digital sekarang. Karir di bidang informatika. Ketika seseorang bekerja di bidang informatika, maka seseorang tersebut lebih cenderung mengatakan bahwa ia bekerja di bidang IT. Saat ini juga, banyak profesi yang menyebutkan posisi pekerjaan mereka dengan lebih spesifik segi seperti sistem analis, web developer, dan sebagainya. Posisi pekerjaan ini dapat terus berkembang dan berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan di dunia industri. Secara umum, bidang pekerjaan informatika dikelompokkan berdasarkan bidang ilmu ke program studi yang ditempuh saat perguruan tinggi. Cakupan bidang informatika ini mulai dari teori dan praktek, teknologi dan aplikasinya, serta lulusan yang dapat memilih untuk menjadi ilmuwan atau insinyur. Ilmuwan melakukan pengamatan sehingga dapat menjelaskan fenomena apa yang sedang terjadi, sedangkan insinyur fokus pada menciptakan produk untuk menunjang kehidupan. Selanjutnya, studi lanjut di bidang informatika. Di pendidikan dasar dan menengah, informatika merupakan keemasan satuan keilmuan. Pada tingkat SD, dikenakan kemampuan berpikir secara komputasional. Pada tingkat SMP, dikenakan sebagai teknologi informasi dan komunikasi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat SMA, siswa diajak melakukan inovasi sehingga menghasilkan karya digital. Pada tingkat perguruan tinggi, ilmu informatika menjadi lebih spesifik menjadi program studi, yaitu memiliki kurikulum agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu ada 5 bidang keilmuan, yaitu yang pertama ada teknik komputer, yang kedua ada ilmu komputer atau informatika, yang ketiga ada rekayasa perangkat lunak, yang keempat ada teknologi informasi, dan yang terakhir ada sistem informasi. Kesimpulannya, informatika bukan sekedar tentang mesin, melainkan perjalanan panjang. Inovasi teknologi yang kini menjadi penggerak utama ekonomi global, landasan hukum bagi karya digital, serta solusi utama bagi tantangan masyarakat di masa depan. Informatika merupakan bidang yang terus berevolusi secara masif bermula dan penemuan mesin analytical careless Babbage hingga kini memasuki generasi kelima yang berfokus pada kecerdasan buatan AI dan teknologi nano. Secara teknis, perkembangan ini ditandai dengan pengecilan ukuran perangkat dan peningkatan kecerdasan prosesor yang semakin menyerupai kemampuan berpikir manusia.